kitab Keluaran pasal 20. Dan kita akan membaca. Tolong handphone dimatikan ya, jangan SMS sementara khotbah ini. Keluaran pasal 20 kita akan membaca ayatnya. Minggu lalu ayat ke-8, kita baca sekarang ayat ke-7. Tolong buka ayat ke-7. Yang sudah dapat bilang amin, haleluya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam bahasa Inggris 2 kali dipakai kata vain, sia-sia. Dan salinan Inggris berbicara begini: kamu tidak seharusnya menyebut nama Allah dengan sia-sia, karena Tuhan akan menganggap kamu bersalah ya jikalau kamu menyebut namanya dengan sia-sia. Bahasa Indonesia baru memakai kata sembarangan. Bahasa Indonesia lama memakai salinan yang sama dengan bahasa Inggris. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, in vain. Karena Yesaya 28 ayat 16 berkata, barang siapa yang menyebut, yang percaya kepada nama Tuhan itu, dia tidak akan tergesa-gesa. Pengkhotbah berkata, jangan tergesa-gesa dengan mulutmu ketika kamu masuk di dalam peribadatan Tuhan. Ya. Dan saya sangat sedih kalau melihat orang datang ke gereja seperti datang kepada satu klub. Dia datang di rumah Tuhan, tapi penilaian dia kepada orang lain sama seperti orang Farisi menilai pemungut cukai. Orang Farisi itu tidak sadar ketika dia bilang, ya Tuhan. Di hadapan Tuhan dia ngomong itu sembarangan. Aku bersyukur kepadamu sebab aku bukan orang jahat. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pembunuh atau seperti pemungut cukai itu. Jadi pengkhotbah maksudnya kalau datang di kebaktian jangan terburu-buru dengan mulutmu. Ini pernah dialami oleh Samuel, disuruh mengurapi raja gantinya Saul. Begitu dia lihat kakaknya Daud yang datang, walaupun dia ngomong di dalam hati, sudah ini dia orangnya. Jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan kita itu kaya, apa saudara? Kaya. Jangan menyebut nama Tuhan seperti kita ini orang miskin. Kita sembarangan menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan ini, saudaraku, apakah itu Yahweh, apakah itu Allah? Ya, Allah itu bukan diambil dari bahasa orang Islam, sebab orang Islam memakai Allah itu dari bahasa Ibrani, Eloah. Kita sudah 2000 tahun lebih, mereka baru timbul pada abad ke-14. Jadi kita jangan menyebut nama Tuhan dengan asal-asalan. Saudara tidak usah buka, tapi di dalam doa Bapa kami, saya ngomong saudara teruskan ya, ajarkanlah kami untuk berdoa. Yesus bilang begini, berdoalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, hallowed be thy name. Bukan hanya firman-Nya yang kudus, tapi namanya itu kudus. Kalau kita
mengaku professing, kita mengaku confessing bahwa kita ini orang Kristen, hati-hati. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Sebab apa? Di dalam Matius pasalnya yang ke-7, tidak usah dibuka, ayat 21, Yesus berkata begini, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang percaya berkata, Amin. pada waktu itu banyak orang protes kepada Tuhan. Tuhan, dia tonjolkan kebaikannya. Bukankah dengan namamu aku mengusir setan? Bukankah dengan namamu aku membuat mujizat? Bukankah dengan namamu aku mengajar dan aku bernubuat dalam salinan yang lain? Semua tiga hal itu dilakukan dalam nama Tuhan. Tetapi kenapa Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau? Pergilah kamu, hei kamu yang melakukan kejahatan. Apakah dengan memakai nama Tuhan menolong orang sakit itu salah? Apakah dengan memakai nama Tuhan mengusir setan itu salah? Apakah dengan nama Tuhan kita mengajar itu salah? Tidak salah. Tetapi motivasi kita pun dilihat. Kalau kita memakai nama Tuhan, bahkan saya boleh katakan menjual nama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu miskin, seolah-olah Tuhan itu penuh kekurangan, sehingga kita perlu membantu dia. Kita sudah menghina dia. Maka jangan sembarangan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Maka seperti janji saya bahwa sebelum ketuangan Roh Kudus, kita akan bicara lebih jelas. Saya ungkap seluas-luasnya hari Minggu. Tapi saya berjanji bahwa sebelum ketuangan Roh Kudus, Yesus itu berpesan. Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 17. Itu pesan Yesus untuk murid-muridnya sebelum dia tinggalkan, mati, bangkit, naik ke surga. Salah satu pesannya itu tentang namanya. Yohanes 17, kita membuka Yohanes pasal 17. Dalam Yohanes pasal 17, yang mendapat buka di sana sudah dapat bilang amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 17, saya akan memberikan 5 hal, tetapi tidak usah 5-5-nya saya rasa. Mau 5-5-nya? Saudara senang 5 ya daripada 1 ya? Senang 5 daripada 1 apa tidak? Hah? Yang ke-1 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Maksudnya muridnya dan umatnya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan, dia berdoa kepada Bapa, berdoa untuk mereka, untuk saudara dan untuk saya. Kadang-kadang saya kecil hati sebabkan jadi hamba Tuhan nggak kuat terus kan. Ada kalanya mau berhenti aja, aduh Tuhan ya, dari sana sini, aduh seperti tadi renungan bilangan ada duri ya. Tetapi kalau saya baca ayat ini, aduh, Tuhan mendoakan saya loh. Tuhan mendoakan kita. Amin. Biar saudara malas berdoa, Tuhan mendoakan saudara supaya tidak malas lagi.
Yang kedua, ayat ke 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yang pertama, dia berdoa untuk kita. Yang kedua, dia minta kepada Bapa, peliharalah mereka. Saya lihat ke depan, saudara. Peliharalah mereka dalam nama. Saya kasih ilustrasi. Peliharalah mereka dalam asuransi. Ini asuransi untuk pelihara anak saya umpamanya, untuk pelihara cucu saya, untuk pelihara keluarga saya. Kalau saya meninggal, ini asuransinya. Saudara tiba-tiba ada di dalam naungan pemeliharaan asuransi itu. Dan sekarang peliharalah mereka dalam namamu. Ya, namanya Yesus sendiri. Namamu Bapa. Nama Bapa, Tuhan. Jadi nama Yesus ini, nama Tuhan itu sanggup memelihara saudara. Haleluya. Sebab itu jangan sembarangan kalau kita bicara tentang Tuhan. Jangan sia-siakan nama Tuhan. Sebab nama itu, seperti saudara suka ngomong, dahsyat. Saya senang pakai bahasa Inggris, awesome. Awesome itu lebih dari dahsyat. Ya indah, ya cantik, ya lengkap, ya menyehatkan, ya berkuasa. Awesome. Awesome kalau dahsyat kan kita, kalau awesome itu mengagumi, sekaligus juga saudara melihat lukisan, saudara bilang lukisan ini awesome. Bukan dahsyat artinya lukisan itu, tapi indah. Ya, lihat lukisan yang indah. Yang ketiga, selama masih ayat ke-11 di bagian bawah, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Waduh, nama yang memelihara kita itu telah diberikan kepada Yesus. Jadi nama Yesus itu pemelihara. Lihat di depan, saudara masih ingat di dalam kitab Kejadian, Yusuf disebut oleh Firaun, ganti namamu Yusuf, ya, Zefnat Pa'anea. Artinya Zefnat Pa'anea, pemelihara hidup. Yesus menjadi kegenapan dari Yusuf Zefnat Pa'anea. Yusuf itu artinya multiple, berkelimpahan. Jadi bukan 5 tambah 5, bukan. Tapi 5 kali 5, multiplikasi. Siapa yang percaya di dalam Yesus, dia akan dipelihara bukan oleh 5 tambah 5, tapi oleh multiplikasi 5 kali 5. Percaya ini. Haleluya. Ya. Lalu supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia bilang kita, Yesus, Bapa, Roh Kudus, kita. Jadi Bapa tidak pernah berlawan dengan Yesus, tidak pernah salah paham dengan Roh Kudus. Ketigaannya sama, tindakannya sama, rencananya sama, pandangannya sama, visinya sama, gerak langkahnya sama, semuanya sama, tidak pernah ada salah. Yang saya kagum itu kamera sekarang, saudara, itu ya, waktu balap mobil itu F1 balapan, saudara, kita kan cuma lihat mobil aja, tiba-tiba yang membawa acara bilang,
nampaknya roda dari pembalap ini yang kanan sudah mulai robek. Dia close up, saudara-saudara, di jalan kebetulan kelihatan robek. Begitu satu bola robek, jalan mobil ini sudah tidak seimbang. Nah, kata tidak seimbang tidak pernah ada dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka persatuan yang paling indah adalah persatuan yang diikuti, yang diilhami oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bilang haleluya. Jadi nama itu nama yang mempersatukan. Janganlah ngomong nama Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan, kita benci orang, kita curiga orang, kita marah sama orang. Tapi kalau ngomong Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Kalau anak-anak ribut, jangan ribut, nanti Tuhan marah. Padahal Tuhan dalam firman-Nya bilang, biarkan anak-anak datang kepadaku. Dia mengasihi anak-anak, tapi kita bikin ayat sendiri. Jangan ribut, nanti Tuhan marah. Kapan kita pergi? Ya nanti kalau Tuhan buka jalan. Enak aja kita ngomong. Jangan sia-siakan nama Tuhan. Maka sebetulnya kita kan sudah berdoa untuk gedung ini, untuk Pak Hendro, untuk keluarganya. Tapi sebetulnya kita tidak usah berdoa juga. Ini pasti diberkati karena di sini kita sedang membicarakan nama Tuhan dengan penuh hormat. Dikuduskanlah namamu, hallowed be thy name. Yang keempat, ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka. Tadi memelihara, sekarang melindungi mereka. Kalau saya bandingkan ya, kegalauan sekarang dibandingkan kegalauan rakyat Indonesia tahun 64-65. Tahun 65 bulan Oktober, awal Oktober itu 2 Oktober kalau tidak salah, saya lagi main band di jalan raya yang ditutup, saudara-saudara, karena sedang ada bulan dana PMI. Jadi satu jalan raya itu orang dagang macam-macam dan ada band. Kita main band. Begitu kita main band, datang CPM. Kita ketakutan, ada apa ini? Harap berhenti main band. Ada salah apa kita, Pak? Apa celana kita terlalu ketat? Apa rambut kita terlalu gondrong? Bukan. Tapi jenderal-jenderal punya mayat di lubang buaya sudah ditemukan. Berhentilah. Kita berhenti. Lalu latihan band. Tanggal 5 Oktober kita latihan, seperti minta main. Lagi latihan band. Diketok pintu. Bukan. Orang Tionghoa, saudara, tapi dia anggota PNI. Apa kamu tidak punya perasaan ketika jenderal-jenderal, 7 jenderal ditemukan dan kamu main-main latihan band? Kita berhenti semua. Berhenti. Saat itu saudara-saudara, aduh, orang Tionghoa di Cianjur latihan kuntau. Dari tahun 63 sampai 65 latihan, ada satu rumah besar. Saya lihat, latihan main kuntau, tapi bosan saya lihatnya. Hub 1, hub 2, hub 3, terus belajar kuntau karena mereka takut. Tapi saudara berdiri atas ayat ini. Lindungilah mereka. Yang nggak jawab amin tuh nggak percaya. Lindungilah mereka. Amin.
jangan takut kecelakaan, jangan takut. Aduh, ada satu ibu di Manado, namanya Ibu Mei. Dia anaknya nanti mau menikah pada bulan Juli. Saya akan pergi ke sana, diminta dia untuk pemberkatannya hari Rabu, Kamis atau hari Kamis. Waktu 14 tahun dia sudah dengar khotbah saya di KKR di Tondano. Sampai dia menikah, sampai sekarang diberkati Tuhan. Dia pergi sama suaminya ke itu apa tuh, kota apa di seberang Hong Kong untuk tempat judi itu. Aduh, saudara, hafal tempat judi. Macau, saudara. Lalu dia belanja, mereka orang kaya, orang berkecukupan, dia belanja ini, belanja itu, belanja belum. Naik pesawat pulang, naik Cathay Pacific. Waduh, saudara, dia bilang, goyang. Yang saya heran, dia ngomongnya begini sama suaminya. Ini gara-gara kita tidak ajak Om Yoyo dan ikut sama kita. Ini gara-gara kita pergi tanpa lupa semua dagangan. Itu dagangan, semua belanjaan yang dia beli yang mahal-mahal semua lupa. Udah nangis. Nangis, semua ikat, udah nangis. Begitu tenang, lupa lagi. Om Yoyo aja hilang. Itulah manusia. Padahal kalau kita penuh iman, biar goncang bagaimana, nggak akan apa-apa karena Dia melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Sama-sama, Tuhan melindungi kita. Bicara kiri kanan, Tuhan melindungi Anda, Tuhan melindungi Anda. Haleluya. Yang kelima, lima. Yang ngomong 4 itu dia tiduran ya. 5. Sebetulnya ayat 17, tapi kita lompat saja ke ayat 20. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, ini yang mereka itu disebut dalam Yohanes 17 itu murid-murid Yesus. Tetapi orang yang percaya oleh karena pemberitaan mereka, itu kita. Kita akan mendengar pemberitaan dari orang lain. Kita ini produk doa orang lain. Kita ini produk dari khotbah orang lain. Yakin apa enggak? Kita ini produk doa orang lain. Minimal orang tua kita mendoakan kita. Orang lain mendoakan kita. Yesus mendoakan kita. Supaya kita dipelihara, supaya kita dilindungi. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Ayat 21. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 5 hal ini cukup. Tetapi yang kedua, nama Tuhan itu dia bilang tadi. Ayat keberapa tadi yang kedua? Ayat 11. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau saudara sudah lulus ini, saudara akan mengerti Roh Kudus. Sebab Tuhan yang sama menunjukkan kepada Roh Kudus, Roh Kudus menunjuk kepada Yesus. Itu persatuannya dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa mengirimkan karena begitu besar Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masih di dunia Yesus berkata, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Jadi teratur sekali cara Allah bekerja. Maka ketika mereka belum mengerti, Yesus naik ke sorga, aku akan berikan penolong yang lain.
Dalam bahasa Yunaninya allos parakletos. Bisa sama-sama? Allos parakletos. Allos berarti yang lain, tapi keadaannya sama dengan yang pertama. Jadi allos parakletos, parakletos ini penolong, pengacara, penghibur, juru syafaat, itu parakletos. Allos parakletos, double L, allos parakletos adalah penghibur yang sama, penghibur yang lain yang datang dalam keadaan yang sama dengan yang pertama. Bisa ikuti? Apa allos parakletos? Penolong, yang lain. ulangi, penolong yang lain yang datang dalam keadaan yang sama dengan yang pertama. Ulangi. Apakah allos parakletos? Penolong yang lain yang datang dalam keadaan yang sama dengan yang pertama. Yang pertama itu Yesus. Tidak ada saya bisa kasih contoh di sini. Tapi saudara, saya rasa mengerti, ya. Jadi penolongnya lain, tapi datang dalam keadaan yang sama dengan penolong yang pertama. Yesus menghibur, Roh Kudus menghibur. Yesus menolong, Roh Kudus menolong. Yesus menyembuhkan, Roh Kudus menyembuhkan. Yesus mengangkat, Roh Kudus mengangkat. Yesus tidak suka orang sombong, Roh Kudus juga tidak suka orang sombong. Yesus menghibur orang yang penuh air mata, Roh Kudus menghibur juga. Yesus bikin mujizat, Roh Kudus juga bikin mujizat. Yesus membangkitkan orang mati, Roma 8 ayat 11, Roh Kudus juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, yang saya sedih secara pribadi, tapi saya yakin nanti semua gereja ngerti, sekarang ada kecenderungan orang nolak Roh Kudus. Urapan diganti dengan agenda. Roh Allah penyembahan diganti dengan cara. Contohnya, mari kita berdiri, nyanyi 1 jam berdiri terus. Saya juga bingung, kenapa orang kalau pimpin nyanyian kok berdiri terus? Berdiri terus. Memang kalau anak muda gitu, berdiri terus. Wah, berdiri. Apakah dengan nyanyi berdiri itu lebih rohani? Apakah kalau saudara nyanyi dengan lompat-lompat, rohani saudara jadi tinggi? Kasihan Bapak Anto tidak bisa berdiri. Kalau disuruh orang berdiri terus. Justru berdiri itu kalau saya cari di Alkitab hampir nggak ada. Justru mujizat itu waktu Tuhan bilang duduk, ada mujizat. Nggak percaya. Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6. 6 Yohanes. Aduh. Paling banyaknya ayatnya. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar
tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruh orang-orang itu berdiri. Duduk. Tuh, aneh ya. Sudah lagi duduk loh sekarang. Ya, minta mujizat Tuhan terjadi. Kedinginan ini. Minta mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Kalau AC-nya kayak gini dinginnya, nanti hari Minggu saya pakai jas lagi dah. Suruh mereka duduk. Bahasa Inggris ya. Make the people sit down. Udah nyanyi berdiri, udah 45 menit gak duduk-duduk. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Udah 2 kali. Angkat 2 tangan. Kalau dia bilang angkat kaki, saya keluar. Coba angkat kaki artinya pergi. Jadi urapan Roh Kudus diganti acara. Coba saudara renungkan ya. Kalau saya nyanyi begini, darahnya amat kuasa, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Tapi saya pernah dengar ada di gereja, sungguh heran darahnya, tuk tuk cek tuk tuk, sungguh heran darahnya Yesus. Hello, kuasa semua dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya. Lebih cepat lagi, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kayak bertempur aja. Saya mau tanya sama saudara, urapan tidak ada, hilang. Tuh kayak tadi nyanyi itu, apa dalam suara lagu Roh Kudus, Holy Spirit. Hah? Apa tadi, bagaimana lagunya tadi? Otomatis saudara, kita sedang berkata kepada Roh Kudus. Apa tadi Holy Spirit, berikutnya apa? Hah? Apa Ratna? Mana Ratna? Bukan thou ya, thou. Thou art welcome. Nah, welcome itu silakan datang. Apa hati saudara welcome kepada Roh Kudus? Kadang-kadang kita habis firman Tuhan, habis nyanyi, doa diam. Sembah diam. Sembah saudara. Kita nggak welcome. Maka sekarang saya ngerti ketika dia bilang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hati-hati loh. Maka saya suka ngomong, begitu kita masuk ke ruangan, jangan main-main. Ini rumah Tuhan. Di luar kalau mau main-main, mau ngobrol di luar. Begitu masuk, sudah urusan saudara dengan Tuhan.
Kalau toh ngobrol-ngobrol yang berhubungan dengan Tuhan. Jangan menyebut perintah itu loh. 10 perintah Allah salah satu. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Di Jawa Timur ada orang ngolok sama Roh Kudus. Opo iku Pantekosta Roh Kudus wele. Pulang mati dia. Di perdagangan di Sumatera Utara, Bapak Pendeta Robinson Kroso Panggabean, RC Panggabean, salah satu bapak rohani saya, jemaatnya kebaktian tiap hari kebaktian, Senin dari sampai tiap sebulan 30 kali kebaktian, karena sudah diperintah oleh Tuhan menurut pengakuan dia. Ada pendeta gereja lain ngolok sama Roh Kudus, maaf bicara, lidahnya keluar sampai sini, nggak bisa ditarik. Karena dia ngolok. Pendeta itu naik Vespa lewat, dia ngolok, Roh Kudus, keluar. Akhirnya mereka bilang, ini mesti dipanggil. Pendeta Panggabean dipanggil, didoakan, Tuhan ampuni dosa, karena dia belum mengerti Roh Kudus. Sembuh kembali. Sebab asal pendeta Panggabean mau lewat, ditaruh bambu. Jadi Vespanya itu ditaruh bambu, kan nggak bisa jalan. Karena dia anti Roh Kudus. Kok orang Kristen pendeta bisa benci pendeta itu, saya bingung. Ya, bisa taruh di jalannya orang itu, saya bingung. Dia pendeta ngajar apa sama jemaatnya? Ya, makanya saudara, buah pertama dari Roh Kudus apa? Lupa. Galatia 5 itu berdua, buah roh itu apa? Kasih. Maka dia yang ngomong-ngomong ngolok-ngolok karena dia tidak ada Roh Kudus. Karena tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih. Saudara boleh ngomong segala macam, tapi kalau saudara malam hari ini tidak punya kasih kepada sesama, saudara tidak ada Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu kasih. Kita buka Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ya. Saya dikasih tahu sama guru khotbah saya, kalau khotbah agak keras, cepat ganti ayat supaya nggak luka jemaat. Yakobus pasal 4. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, bercita-cita, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Aneh ya. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berarti ini untuk orang Kristen, sebab ini berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan menurut memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa, ini orang Kristen, hendak menjadi sahabat dunia, dia keduniawian, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. The Spirit who dwells in us yearns jealousy. Apakah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengajar kita cemburu? Kenapa dia ingin? Karena dia cemburu orang lain.
Kenapa dia ingin sesuatu? Karena orang lain punya, dia nggak punya, belum punya. Kenapa dia membunuh? Karena dia ingin, seperti Kain ingin membunuh Habel. Kenapa? Karena korban dia diterima, korban kita enggak. Kenapa kamu iri hati? Karena orang itu maju, kita enggak. Kenapa kamu berdoa? Tapi berdoa nggak dijawab juga. Karena kamu mau habiskan semua menurut hawa nafsu. Jadi jangan minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Lalu begitu penuh supaya kita bangkit marah nih. Gue ada penuh Roh Kudus nih. Tuh, gue ada penuh Roh Kudus. Nih, gue ada penuh Roh Kudus. Lu udah penuh belum? Belum. Gue mau udah. Gue mau udah. Tanggal kemarin tuh tanggal 6 bulan 6 tahun 2006. Udah gue 6. Gue udah penuh Roh Kudus. Bukan itu nggak banggain. Jadi orang penuh Roh Kudus nggak akan cemburuan, nggak akan iri hati, nggak akan dengki, nggak akan marah. Berdoa juga bukan mengingini sesuatu. Kenapa sih sampai nggak dapat? Karena kita bersahabat dengan dunia. Secara pribadi, secara teori kita nyebut nama Tuhan di gereja. Tapi faktanya kita bersahabat sama dunia. Kita iri hati sama orang lain. Haleluya. Tetapi ayat ke-6, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Begitu aja bahasa Indonesia, saudara. Saya ini sedih dengan salinan bahasa Indonesia itu. Makanya kita bukan sok-sok Inggris supaya saudara ngerti. Ayat itu tidak berbunyi demikian. Bunyinya begini. But He gives more grace. Tetapi Dia memberi lebih banyak anugerah. Lebih banyak anugerah. Haleluya. Lebih banyak anugerah. Salah satu anugerah merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. But He gives more grace, therefore He says, God resists the proud. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani. Kata mengasihani nggak tepat. But gives grace, memberikan anugerah to the humble, kepada orang yang rendah hati. Maka orang yang rendah hati siap-siap aja. Tuhan gak kasih satu anugerah, tapi lebih banyak anugerah. Lebih rendah hati, lebih banyak anugerah. Saya berkata tadi, kalau kita seperti mengalir seperti sungai, sungai akan mengalir ke tempat yang rendah. Lebih rendah itu tempat, lebih dalam sungai itu, lebih banyak airnya. Itu sebabnya kata peribahasa berkata, air yang dalam menghanyutkan. Suaranya aja lain. Kalau sungai yang cetek lempar batu, kecebrak, kecebrak. Tapi sudah lempar batu yang gede untuk sungai yang dalam, belum. Saya pakai orang Jawa ya, gedung biar. Suaranya aja enak karena dalam. Maka saya sedang dalam hari-hari persiapan, mempersiapkan saudara supaya hari Minggu Tuhan izinkan kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena ada perjamuan kudus hari ini. Ya, tetapi tinggal 2 ayat lagi, ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati.
Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Saya suka dengan ayat ini karena akhirnya Dia meninggikan kita. Asal kita begini, saudara, lawan iblis, dia lari dari kita. Artinya dia jauh dari kita. Tapi kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekat kepada Allah, ayat ke-8, Ia akan mendekat kepadamu. Saya pernah khotbah kepada saudara, saya tidak lupa. Tuhan itu mengikuti maunya kita. Saudara tinggalkan Dia, Dia tinggalkan kita. Saudara bersahabat dengan dunia, musuh sama dia. Saudara mendekat kepada Allah, Dia mendekat kepada saudara. Sederhana. Ikut Tuhan mah sederhana. Menjauhi Tuhan, Dia jauhi kita. Mendekat kepada Tuhan, Dia mendekati kita. Rendahkan diri, Dia tinggikan kita. Maka jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tuhan memberkati. Para pelayan perjamuan maju ke depan.